Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min Ramadan hatta tuwaffa Allah thumma i'taqahu azwajahu min ba'dihi. Mengenai iktikaf, jamaah sekalian, izinkan saya mengingatkan kepada diri saya sendiri dan hadirin sekalian, di malam di hari ke-23 Ramadan, 10 hari yang terakhir, di mana diterangkan dalam khutbatul Rasul di akhir Sya'ban bahwa di malam-malam inilah justru malam-malam yang menjadi penentu dari keseluruhan Ramadan. 10 hari yang terakhir ini merupakan saat-saat yang menentukan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita di 10 hari yang terakhir ini untuk semakin mengencangkan ikat pinggang. Makna mengencangkan ikat pinggang ini memang para ulama mempunyai beberapa pendapat. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang berarti mengencangkan sarungnya, yang disebut sebagai mengencangkan sarungnya, artinya bersungguh-sungguh. Seperti halnya ketika orang akan melakukan sebuah pekerjaan, misalnya menyembelih atau mencampur, ketika dalam keadaan sarungnya terdorong, maka dia akan mengikatkan sarung itu dengan kuat-kuat. Artinya dia berusaha sungguh-sungguh mengencangkan sarungnya itu. Para ulama lain mengatakan mengencangkan sarung dalam arti bahwa Rasulullah SAW menjaga diri tidak berkumpul dengan istri-istrinya, karena beliau secara khusyuk mengkhususkan dirinya untuk menjauhkan dari dunia termasuk istri-istrinya, untuk berkhalwat, untuk beriktikaf, untuk berdiam diri, untuk merenung, merefleksikan diri di masjid. Nah, sebagai konvergensi dari pendapat itu, ini ulama yang ketiga mengatakan, dan ini adalah yang sahih. Ulama yang sahih ini adalah menggabungkan, dan ini semua sepakat bahwa yang bermaksud dengan ini mengencangkan sarungnya, artinya bahwa Rasulullah SAW di 10 hari yang terakhir ini beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah sampai beliau itu menjauhkan diri dari tidak berkumpul kepada istri-istrinya. Betapapun di bulan Ramadan itu dibenarkan di malam hari kita bercampur dengan istri-istri atau bercampur dengan pasangan hidup kita. Tetapi khusus di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah mengkhususkan diri. Ini adalah sebuah sunnah yang dikatakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Bukhari, Muslim, Dawud, Tirmizi dan Ahmad, juga Imam Malik, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashr al-awakhir min syahr Ramadan. Rasulullah melakukan i'tikaf di 10 hari bulan Ramadan, di 10 hari di bulan Ramadan, hatta sampai Rasulullah itu wafat. Artinya Rasulullah tidak pernah meninggalkan kebiasaan beriktikaf di 10 hari bulan Ramadan. Seperti kita ketahui bahwa Rasulullah SAW menerima perintah puasa ini adalah pada tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah sampai meninggal, ya Rasulullah tidak pernah berhenti untuk melakukan i'tikaf, dan itu
dikatakan di dalam hadis itu sunnah takafu azwajahu min ba'di. Kemudian kebiasaan i'tikaf ini dilanjutkan oleh istri-istri beliau. Jadi hadirin sekalian rahimahullah, kesunahan terbesar di bulan Ramadan ini adalah i'tikaf. Oleh karena itu maka adalah sudah menjadi kewajaran dan mestinya harus kita ikuti kalau kita ingin betul-betul menjadi pengikut Rasulullah SAW untuk lebih menepunkan diri di 10 hari terakhir ini untuk beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iktikaf artinya itu wukuf itu berhenti ya, tengok. Dalam arti yaitu berdiam diri di dalam masjid. Dan yang disunnahkan untuk dilakukan i'tikaf ini harus makamnya, tempatnya itu harus masjid yang digunakan untuk sholat jamaah, masjid jami. Jadi tidak sah i'tikaf di musola atau di kamar, itu tidak, kecuali perempuan. Tapi untuk laki-laki wajib disunnahkan atau untuk i'tikaf ini harus di masjid. Dan mengenai batasan i'tikaf ini para ulama ada beberapa pemahaman. Ada yang mengatakan kalau mengikut Rasul yang namanya i'tikaf itu ada di 10 hari Ramadan kulluhum, sejak tanggal 21 sampai terakhir, mulai masuk maghrib sampai subuh terakhir di bulan Ramadan. Nah ini yang sorry, ini yang benar, yang baik, yang sesuai Rasul. Tapi kemudian para ulama juga mengatakan yang namanya i'tikaf itu hatta itu khamsa daqaiq, walaupun itu 5 menit masuk di masjid berinya i'tikaf, itu juga termasuk i'tikaf. Nah, bagaimana dengan kondisi kita saat ini di mana kita sudah bekerja, kita mempunyai urusan-urusan dunia? Karena i'tikaf itu menjauhkan diri masalah-masalah dunia. Rasulullah adalah pejabat, seorang kepala negara yang paling sibuk, urusan negara, urusan segala macam, bahkan istrinya juga banyak. Tapi beliau khususkan 10 hari terakhir untuk beriktikaf, untuk berdiam diri di dalam masjid, untuk melakukan ibadah, mencari energi ilahiyah. Apa yang dilakukan? Melakukan sholat, tadarus Al-Quran, kajian-kajian agama, zikir, doa, merenung. Itu yang dilakukan. Nah, jadi tidak ada alasan bagi kita kalau kemudian kita sibuk. Maka sebagai jalan tengah bagi orang-orang yang sibuk, yang masih berdinas misalnya, tidak bisa lepaskan dari urusan pekerjaan duniawinya, maka diberikan para ulama memberikan kesempatan mereka untuk melakukan i'tikaf di malamnya. Dan ini makanya ada beberapa pendapat para ulama itu mana yang paling baik, apakah 10 hari di akhir Ramadan atau 10 hari awal Zulhijjah. Nah, banyak hadis menyatakan bahwa yang paling utama adalah 10 hari di malam Zulhijjah, di bulan Zulhijjah. Kenapa? Karena di 10 hari bulan Zulhijjah itu ada satu hari yang sangat mulia, yaitu hari Arafah. Tetapi ulama lain mengatakan sama saja, bahkan lebih baik di bulan Ramadan. Di akhir bulan Ramadan Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita Lailatul Qadar, yang itu khairun min alfi syahr, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena itulah kemudian para ulama mengatakan untuk siang hari itulah yang lebih utama adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Sedangkan malam hari itu adalah lebih baik itu di akhir bulan Ramadan. 10 hari bulan Ramadan itu lebih utama. Di 10 hari bulan Ramadan itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada kita, inna anzalnahu fi lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alfi syahr, تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
Nah, jadi hadirin sekalian yang kau hormati, mari tradisi Rasulullah, sunnah Rasulullah yang salih yang tidak ada khilaf di antara kita itu dihidupkan. Paling tidak dalam 10 hari terakhir ini sempatkan satu malam, khususnya malam-malam ganjil. Tapi tidak harus malam ganjil. Ya, walaupun banyak hadis mengatakan malam ganjil, kemudian juga yang mengatakan bahwa tanda dari Lailatul Qadar itu nanti kita akan melihat tidak ada hujan, tenang harinya, kemudian di pagi hari matahari akan terbit dengan sangat cerah tetapi tidak panas, lembut begitu. Tetapi ada sebuah hadis lain yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW ketika suatu malam itu para sahabat berkumpul di dalam masjid sambil menunggu datangnya Lailatul Qadar. Nah, hari itu hujan lebat turun. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan kepada sahabatnya, wahai sahabat, apa yang kamu tunggu-tunggu hari ini akan datang. Lailatul Qadar akan datang. Dalam ru'yahku, dalam penglihatanku, aku akan berlepotan dengan air dan tanah. Nah, artinya ini sesungguhnya Lailatul Qadar bisa jadi pas hujan. Karena pada saat itu masjid Rasulullah SAW tidak ada atap. Di masjid Nabawi itu, masjidnya itu bolong, itu tidak ada atap dan lantainya juga lantai tanah. Maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah itu sukanya tidur di dalam masjid sehingga sering disebut sebagai Abu Turab, bapak debu, karena dia selalu berlepotan dengan debu. Nah, pada saat itu hujan turun sehingga yang terjadi adalah Nabi Muhammad melihat dalam ru'yahnya berlepotan dengan air dan tanah. Wajar karena memang tidak ada atapnya, sehingga orang bercucuran hujan itu dan berlepotan air dan tanah. Nah, maksudnya apa? Dalam ilmu ta'lil atau semiotika itu bahwa Rasulullah SAW mengatakan, apa yang engkau tunggu-tunggu sudah datang. Aku berlepotan air dan tanah. Berlepotan air dan tanah itu bermakna bahwa kita ini berasal dari tanah dan air. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa fiha nukhrijukum ukhra. Kamu dilahirkan dari tanah, kamu berasal, dikembalikan kepada tanah, dan kamu nanti akan dibangkitkan dari tanah. Di dalam suatu hadis demikian. Itu artinya apa? Orang yang bisa menemukan Lailatul Qadar itu adalah orang yang bisa merasakan, menemukan jati dirinya, bahwa jati dirinya itu berasal dari air dan tanah. Dia menjadi ma'rifatullah wa ma'rifatul insan. Ma'rifat kepada dirinya sendiri, sadar dirinya sendiri, siapa sebetulnya dirinya itu. Dia ahli berbuat dosa, dia orang yang lemah, dia orang yang dosa, orang yang bodoh, yang apes, asal. Kalau kita menyadari itu supaya ikrar kita di dalam masa-masa kita berdiam diri di dalam masjid, kita bertadabbur Al-Quran, tidak hanya sekedar membaca, tapi bisa bertadabbur, mengetahui isinya. Kemudian sambil memikir-mikir, merenung, merefleksikan diri. Siapa ini kita? Siapa kita ini? Berapa amal baik? Hasibu qabla an tuhasibu. Hitung dirimu, hisab dirimu sebelum Allah akan menghisab dirimu. Sebelum Allah akan menghisab, di mana hisab Allah sangat kecil, sangat adil, di mana hisabnya Allah itu tidak ada yang bisa menyaksikan, karena pada saat itu belum terkunci yang berbicara tangan kita, yang berbicara kaki kita. Hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum engkau dihisab oleh Allah. Hitunglah dirimu, hitung berapa banyak yang kamu lakukan untuk amal-amalmu, dan berapa dosa yang telah kau berbuat. Lebih banyak amalnya atau dosanya? Lebih banyak amalnya atau dosa? Hitung diri, refleksikan diri, diam diri. Nah, saat kita bisa menemukan diri, bisa merefleksikan diri, pasti yang akan terjadi kalau kita jujur mengatakan, dosaku lebih banyak daripada amalku. Dosaku lebih banyak daripada amalku. Maka spontan dia mengatakan, innaka afuwwun karim. Maka Rasulullah ajarkan kepada kita di akhir bulan Ramadan ini senantiasa memperbanyak, Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allah,
inna sesungguhnya engkau afuun dan yang maha mengampuni, karimun yang maha mulia, tuhibbul afwa, engkau menyukai orang-orang yang meminta ampun. Fa'fu anni, oleh karena ya Allah ampunilah kami. Ucapan itu adalah ucapan spontan, ucapan itu dilakukan secara sadar setelah mengetahui bahwa diri kita itu penuh dengan dosa, setelah mengetahui bahwa kita ini berlepotan dengan dosa. Bukan sebuah ucapan yang hanya merupakan ucapan yang tidak ada maknanya, yang zikir seperti biasa kita lakukan, tapi kalau kita ketahui dalam isinya dan kemudian kita juga paham diri isinya, paham diri kita, maka ucapan itu akan tulus keluar dari batin kita, tulus keluar dari diri kita, dan itu akan lebih mantap, lebih khusyuk. Oleh karena itu saudara sekalian, kita tidak tahu apakah Ramadan ini Allah masih memberikan kesempatan besok kita akan bertemu. Ada saudara-saudara kita yang Ramadan kemarin berkumpul dengan kita, berceria, tarawih yang mulai terus dengan kita. Hari ini mereka telah meninggalkan kita. Para ulama juga kemarin beberapa ulama Jawa Tengah juga meninggalkan kita. Sungguh ini sebuah kepedihan yang luar biasa. Karena Rasulullah SAW mengatakan Allah akan menghilangkan ilmu, bukan berarti ilmu yang tertulis itu usianya tiba-tiba hilang. Tapi Allah akan menghilangkan ilmu itu dengan mematikan para ulama. Sehingga yang terlahir nanti yang terjadi adalah ulama-ulama ulama-ulama yang tidak tahu apa-apa, tapi dia memperhatikan dirinya sebagai ulama, dia kemudian memfatwakan sebagai ulama, atau dia kemudian berfatwa, dan fatwa itu kemudian jahil, sesat dan menyesatkan. Dia tidak punya ilmu, tidak punya kapasitas ilmu, kemudian berfatwa. Ini suatu hal yang oleh karena itulah bisa jadi merupakan jadikan hari ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita tidak tahu apakah disebabkan dari Ramadan atau tidak. Maka mari kita manfaatkan Ramadan ini. Masih ada kesempatan bagi kita malam 24, 25, 26. Jangan hanya menghitung pada yang ganjil-ganjil, tetapi kalau memang kesibukan bisa juga kita melakukan ini. Karena bisa jadi para sahabat mengatakan bahwa bisa jadi adalah Lailatul Qadar itu diturunkan tidak pada malam ganjil, tapi dicegat apa? Dihadap sejak tanggal 1, sejak tanggal 1 itu akan muncul. Sekalipun itu misalnya kita tidak, ya, sekalipun muka-muka kita kemudian dapatkan itu, apa yang terjadi? Khairun min alfi syahr, maka kita akan melakukan ibadah itu bagikan kita itu membaca beribadah selama 1000, bahkan khairun min alfi, khairun itu takdir tafsir artinya lebih baik. Khairun min alfi, jadi lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Tidak sama dengan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Itu artinya besar, banyak sekali. Bayangkan kalau kemudian saat itu misalnya katakan kita sedekah dengan 1000, katakan itu 1000 kali 1000 bulan. Bayangkan kalau kemudian kita sedang membaca Al-Quran atau mengkhatamkan Al-Quran, berapa huruf yang di dalam Al-Quran? Al-Quran tidak hanya kata-katanya, tidak cuma ayat-ayatnya, bukan, tapi huruf yang itu adalah huruf, satu huruf ada 10 kebaikan, dan Allah akan melipat gandakan kebaikan itu. Apalagi kalau kita menanamkan di bulan Ramadan ini, di akhir bulan Ramadan. Oleh karena itu, maka banyak ulama heran, kenapa banyak sekali di akhir zaman ini orang tidak mau melakukan i'tikaf. Orang-orang yang paham akan senantiasa meninggalkan dunianya di malam hari ini, ajak keluarganya, bangunkan keluarganya untuk berduyun-duyun ke masjid, memenuhi masjid-masjid. Sekarang sudah ada, alhamdulillah, sudah mulai ada kesadaran umat Islam di masjid-masjid bagi di Istiqlal, di Abdi, ribuan orang berkumpul melakukan i'tikaf, melakukan qiyamul lail, melakukan qunut di akhir Ramadan. Witir di bulan Ramadan itu sunnah hukumnya. Qunut di akhir di bulan Ramadan itu di witir akhir Ramadan. Kulluhum para ulama sepakat itu. Nah itu mereka berjuang dengan melakukan doa qunut yang panjang, menangis. Ingat dirinya siapa? Ma'rifatullah wa ma'rifatul insan. Siapa diri kita? Seberapa jauh amal kita? Berapa dosa-dosa yang telah kita tumpuk? Saudara sekalian,
Moga-moga ada manfaatnya dan semoga memberikan motivasi kepada kita. Ada kesempatan 6 hari lagi untuk sama-sama hidupkan masjid ini atau masjid-masjid lain silakan dihidupkan di luar Ramadan ini. Moga ada manfaatnya. Hadanya kumanya, hadanya yang bawa ia kumajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.